ada kitabnya atau belum ada bukunya bisa lihat di halaman yang akan kita ditampilkan oleh saya ya. Kalau misalkan nanti kurang besar, ibu-ibu nanti bisa membesarkan sendiri. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, eh, sebelum kita masuk kepada sifat yang ketiga, ya sebelumnya kita sudah mempelajari sifat pertama dan kedua, kita akan sedikit membaca surat Alam Nashrah Laka Sadrak, ya. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Yang mana ibu-ibu rahimakumullah, ya. Di surat Alam Nashrah Laka Sadrak ini atau surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah ini banyak huruf-huruf yang bisa kita praktekkan sifat-sifat huruf sebelumnya. Itu diantaranya adalah sifat jahar dan sifat hamas, kemudian ada sifat syiddah, ada sifat bainiyah, dan sifat rokhawah. Baik ibu-ibu, kita pemanasan dulu sebelum kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Kita baca surat Alam Nashrah dari Ibu Cahya. Silakan Ibu. Hmm. Nah, Ibu perhatikan ketika membaca wizrok, huruf kaf sukun itu ada sifat hamas. Jadi wizrok, wizrok. Nah, betul. Mm-mm. 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 Nah, Ibu maaf. Perhatikan ketika membaca farauta, huruf ghain dia rokoah mengalir. Farau, farauta. Nah, betul. Iya. Barakallahu fiki Ibu Cahya. Cukup bagus datanya. Berikutnya Ibu Lina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Ibu Lina, perhatikan di situ ada huruf ain. Wa wada'na anka. Anka, bukan angka. Bagus. Nah, Ibu Lina, mohon maaf. Perhatikan angkobo. Itu bacanya kobo, bukan kode. Bukan kode, bukan. Alladzi anqadha, begitu. Mumtaz. Mhm. Mhm.
Nah, Ibu Lina perhatikan, ketika membaca huruf ghain yang sukun itu tidak boleh qalqalah karena dia tidak punya sifat qalqalah. Jadi faraghta, faraghta. Mhm. Iya, barakallahu fiik Ibu Lina. Bagus bacaannya ya Ibu ya. Kemudian kita ke Ibu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ari, ahlan wa sahlan, selamat bergabung Ibu ya. Ibu, yang saya tampilkan di layar apakah terlihat di HP Ibu? Bisa di zoom Ibu, bisa di layarnya yang itu bisa digedein dari Ibu sendiri. Oh baik, baik, silakan Ibu ya. Hmm, hmm. Ibu mohon maaf itu fa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi Ibu, sekali lagi ayatnya. Mhm. Iya, masya Allah, barakallahu fiik Ibu Ari. Cukup bagus Ibu bacaannya ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, berikutnya iya sama-sama. Ibu Ima silakan. Nah, Ibu Ima, huruf shinnya kurang mengalir. Huruf shin punya sifat rokhawah. Alam nasroh, alam nasroh laka sadrak. Mumtaz. Mm-mm. Mm-mm. Ulangi. Wa rafa'na laka dzikrak. Mhm. 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 Nah, Ibu perhatikan ketika membaca ikhfa di situ nun sukun ketemu shad bunyinya fau fa fansad. Iya, betul. Iya, barakallahu fiik Ibu Ima. Berikutnya Ummu Ibrahim silakan. Nirrajim. Nirrajim.
Mhm. Mhm. Ulangi lagi. Wa wada'na 'anka wizrak. Bukan. Wa wada'na 'anka. Wa wada'na 'anka. Mhm. Qadhaza, bukan qadhaza, tapi pakai lidah, ujung lidah. Alladzi anqadha qadha dhahrak. Lagi. Hmm. Mhm. Mhm. Jangan dikolkolah. Lam sukun nggak boleh qalqalah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, betul. Mhm. Farghab, farghab. Iya, betul. Oke, barakallahu fiik, Ummu Ibrahim. Berikutnya Ibu Rosiana, silakan. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm. Ibu mohon maaf, sin-nya tuh dialirkan. Usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, gitu bagus sekali. Mhm. Huruf ghain, fa iza faraghta. Dia mengalir, sukun dia mengalir. Fa iza faraghta. Qalqalah ba jangan lupa. Fa iza faraghta fansab. Mhm. Nah, bagus Ibu Rosyana ya. Bagus, barakallahu fiik Ibu.
Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, kita sudah praktek di surat Alam-Nashrah. Saya sudah dengarkan bacaan ibu, semuanya bacaannya bagus ya. Ada kesalahan, tapi kesalahan bukan kesalahan yang fatal, hanya kesalahan yang sepele saja, atau lahan khafi. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, kita masuk kepada poin yang ketiga dari sifat-sifat huruf yang memiliki lawan, ya, yang memiliki lawan. Sebelumnya kita sudah belajar sifat apa aja, ibu-ibu? Ada berapa sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah sifat jahru. Jahru itu atau jahar lawan sifatnya apa, ibu-ibu? Hamas, betul. Berarti jahar, hamas sudah 2. Berikutnya ada sifat syiddah. Syiddah lawannya apa, ibu-ibu? Rokhawah, betul. Berarti syiddah dan rokhawah. Di antara syiddah dan rokhawah, sifat apa namanya? Bainiyah, betul Ibu Lina. Barakallahu fiki. Jadi totalnya ada berapa sifat, ibu-ibu? Ada 5. Naam. Baik, ibu-ibu, kita sekarang masuk ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat isti'la. Lawan sifatnya adalah sifat istifal. Penulis mengatakan di sini isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tebal. Ibu-ibu rahimakumullah, dari sini kita bisa mengartikan sifat isti'la itu adalah sifat tebal. Jadi kalau ditanya isti'la itu apa sih? Bilang aja tebal. Gitu ibu-ibu. Huruf isti'la jumlahnya ada 7. Yang tergabung dalam kalimat khusso dhautin qil, yaitu huruf kha, sod, bod, ghaid, to, qaf, dan dha. Ya ibu-ibu ya. Kha, sod, bod, ghain, to, qaf, dha. Yang mana kalau kita baca 7 huruf ini, ibu-ibu rahimakumullah, ya, suaranya terdengar tebal. Ya. Kalau misalkan mau digampangkan artinya atau digampangkan pengertiannya, kita mendengar semua suaranya itu o, ho, so, bo, to, vo, ro, ya. Semuanya hurufnya terdengar dengan o. Sehingga ibu-ibu rahimakumullah, tersebarlah kekeliruan yang terjadi di Indonesia. Karena kita dengarnya kayaknya suaranya kayak O, berarti bacanya sambil monyong. Contoh, ho, so, do, go, to, wo, ko, sambil monyong begitu. Nah, kata para ulama, ibu-ibu rahimakumullah, sifat isti'la atau sifat tebal itu tidak berpengaruh dengan monyongnya mulut, tidak. Ya. Kenapa? Karena sifat isti'la terjadi atau sifat tebal terjadi pada 7 huruf yang sudah tadi disebutkan karena pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang. Ibu-ibu, saya sering mengingatkan kalau latihan huruf tebal, kita baca huruf e, seperti itu. Karena kalau kita baca tadi itu pangkal lidah kita naik. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, cara pengucapan yang fasih bagi 7 huruf ini adalah
tanpa dimonyongkan. Apanya tanpa dimonyongkan? Bibirnya jangan monyong. Tapi Ustadz, kalau misalkan kita belum bisa, gimana? Boleh nggak sih monyong? Boleh, tapi sekedarnya. Jangan sampai bibirnya sampai monyong sekali, Ibu-ibu. Ya, contoh, ho, so, do. Nah, ini namanya berlebihan. Sebagian ulama mengatakan itu namanya takalluf fil qiraat, ya, atau takalluf fil qiraat, membebani diri dalam membaca Al-Quran, membebani diri kita dengan beban yang lebih. Nah, seperti itu. Dengan kita memonyongkan kedua bibir kita, ibu-ibu, itu sama saja kita tuh menambah beban buat kita ketika kita ngaji. Nah, itu ya. Nah, berikutnya, Ustadz, kalau misalkan kita baca monyong nih, karena kan belum bisa nih, kita belum bisa, masih monyong lah. Itu salah fatal atau bukan fatal? Jawabannya itu bukan salah fatal. Ya, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu baca, misalkan monyongnya biasa aja gitu, ho, so, do, go, to, ko, wo, normal kayak begini, itu tidak, ya, tidak termasuk kepada kesalahan yang fatal, ya. Namun kurang fasih. Nah, berarti ibu-ibu kalau huruf isti'la atau huruf tebal ada 7, berarti huruf istifalnya ada berapa, ibu-ibu? Siapa yang bisa nebak? Kalau huruf isti'la ada 7 jumlahnya, berarti huruf yang memiliki sifat istifal ada berapa? Ayo ibu-ibu dijawab, saya jangan ditinggal masak, Ibu. Umu Ibrahim bilang 21, yang lain? Ibu Lina bilang 21. Satu lagi, ibu-ibu yang lain ada yang mau jawab? Mungkin selain 21. Mudah-mudahan saya nggak ditinggal masak ya, Bu ya. Masya Allah. Taib. Jawabannya adalah benar ya, Umu Ibrahim dan Ibu Lina 21. Tahu dari mana Ustadz kok 21? Gampang ibu-ibu. Karena jumlah huruf hijaiyah yang dilafalkan itu ada 28. Jadi tinggal kurangin 7 aja, 28. Nah, sisa 21. Berarti 21 huruf hijaiyah itu dibaca istifal. Istifal itu apa sih, Ustadz? Istifal itu adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tipis, gitu ibu-ibu ya. Contoh, a, ba, ta, sa. Nggak boleh kita bilang o, bo, to, so. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena abatasa huruf yang memiliki sifat tipis atau istifal. Isti'la tebal, istifal tipis. Isti'la tebal, istifal tipis. Begitu. Ustadz, buat apa sih kita belajar kayak begini? Huruf tebal, huruf tipis, tujuannya adalah ibu-ibu agar kita baca Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dan ketika malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dengan 3 cara, ibu-ibu. Pertama dari mimpi, ya. Yang kedua dengan cara suaranya tuh kayak lonceng, ya. Suaranya kayak lonceng. Yang ketiga dibacakan, ya. Yang ketiga
dibacakan. Nah, ketika malaikat Jibril alaihi salam itu membacakan wahyu, membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fa'idha qara'na fattabi' Qur'ana, thumma inna alaina bayana." Ya, kalau aku baca, Muhammad, kalau kami baca, maka kamu ikutin. Nah, jadi ada sebagian ulama menjelaskan bahwa ayat ini bahwa Al-Quran itu harus kita baca sebagaimana yang Allah itu inginkan. Itu dengan standar tajwid, ya ibu-ibu. Karena ibu-ibu rahimakumullah, tajwid itu adalah bagian dari mukjizat dari Al-Quran, ya. Jadi penting kita belajar sifat-sifat seperti ini. Di antara syarat untuk mendapatkan tilawah yang selamat, tilawah yang benar, atau bacaan Quran yang benar adalah kita mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan praktek, ya. Praktek sifat isti'la. Ada 7 huruf. Cara latihannya ibu-ibu bisa sebutkan 7 huruf ini dengan 4 kondisi seperti biasa, di fathah, di kasroh, di dhammah, dan disukunkan. Contohnya, kho, khi, khu, akh, so, si, su, as, do, di, du, ad, gho, ghi, gu, al, to, ti, tu, ato, ko, ti, u, ako, zo, zi, zu, al. Nah, seperti itu. Ibu Cahya silakan baca duluan dari huruf kho. Ibu Cahya, mohon maaf, kita baca huruf yang pertama. Iya, tadi itu huruf ghain, Ibu. Ibu Cahya, maaf, itu masih ghain. Kalau kho suaranya kasar. Enggak, bukan. Gini, Bu. Ibu, mohon maaf, kayak suara orang ngorok. Ini aja deh, kayak ibu buang dahak. Pagi-pagi nih sholat subuh, ya kan, biasanya kan dahak tuh ngumpul di tenggorokan, kita keluarin gimana Bu suaranya? Gitu kan, gitu kan, gitu, kayak orang buang dahak, kayak orang mendengkur gitu ya Bu ya. Nah nah Ibu saat baca Ibu tadi tercampur dengan huruf ghain. Jadi yang benar itu adalah ah, ah, ah. Enggak, bukan bukan. Ah. Nah, kayak gitu. Coba sekarang Ibu ikuti suara saya, oke? Ah, ih, uh, kho, bukan. Kho, nah betul. Khi, benar. Khu, nah bagus Ibu Cahya. Lanjut, sekarang huruf shod. Mumtaz. Huruf bod.
Bagus, berikutnya. Nah, Ibu huruf ghain itu lidahnya jangan kaku, rileks aja. Kayak gini, gho, ghi, ghu, au, kayak gitu, rileks aja. Nah, betul. Jangan, kol-kolahnya nanggung, Ibu. Alto, gitu. Nah, bagus. Iya. Nah, Ibu salah makhrajnya. Ibu bacanya pakai makhraj zai. Az, begitu, salah. Ibu bacanya tuh kayak baca huruf sa, coba Ibu ikuti. Sa, sa, wo. Enggak, lidahnya tetap di situ. Sa, di sini Bu, di sini. Ini kan gigi nih, ini lidah. Keluarin sedikit. Sa, sa, wo. Nah, eta bener. Mhm. Coba Ibu ikuti sekali lagi. Wo, woi, wu, au. Nah, gitu. Ibu makhrajnya sudah bagus nih untuk huruf wo-nya, tapi butuh dilatih, ya Bu ya. Jadi Ibu di sini ada 2 huruf yang harus diperhatikan. Pertama huruf kho tadi, yang kedua huruf wo ya, Ibu Cahya ya. Mhm. Barakallahu fiik Ibu, sama-sama. Berikutnya kita ke Ibu Lina, Ibu sok atuh mangga. Ibu bacanya alon-alon, pelan-pelan, kho, khi, khu, akh, gitu. Iya, bagus. Subhanallah. Mumtaz, top markotop, top, masya Allah. Ibu mah nggak ada e-nya, abo nggak ada, abo nggak ada e di depannya. Bo, boi, bu, gitu. Nah, bagus kayak gitu. Lanjut. Nah, Ibu Lina, ini makhrajnya udah benar. Cuma Ibu masih kaku. Jadi huruf ghain itu punya sifat namanya rokhawah. Dia ngalir. Jadi kalau dibaca Ibu tengok apa namanya? Pangkal lidahnya jangan kaku. Harus lemes. Suaranya biar halus. Gho, ghi, ghu, au. Gitu. Nah, kayak gitu. Sekali lagi coba. Nah, udah benar Ibu ya. Cuma untuk huruf ghain Ibu, dia itu huruf tebal kan ya. Jadi kalau lagi sukun jangan r, bukan, ini keliru. Yang benar au,
Au, gitu. Nah, lagi. Bagus, lanjutkan. Mhm, enggak. Qalqalah, rileks, mengalir, tidak ditahan. Apple, apple, apple. Nah, lagi Bu. Naam, Masya Allah. Bagus. Ulangi lagi. Iya, bagus Ibu Lina ya. Ibu tadi catatannya huruf apa aja Bu? Kho, ya. Terus apa lagi? Huruf dot tadi lupa. Ibu huruf dotnya maksudnya bagus, cuma Ibu ada awalannya, ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya e. Jadi kesannya kayak Ibu tuh mikir dulu, do, di gitu, jangan. Langsung do, di, du, ad, kayak gitu. Yang terakhir tadi huruf ghain ya Bu ya. Nah, bagus Ibu Lina. Berikutnya afwan. Tadi habis Ibu Lina, Ibu Ari. Silakan Bu Ari. Mhm. Ibu Ari udah sarapan belum? Udah. Kok suaranya lemes, Bu? Masya Allah. Ayo, gini Bu. Kho, khi, khu, ah. Kurang. Ibu kurang power. Jadi Ibu suara kho itu suaranya kasar. Kayak gitu. Kayak orang mendengkur, kayak orang ngorok. Kho, khi, khu, ah, gitu. Coba. Nah, Ibu ketika baca kho sama udah bagus. Tapi ketika khi dan khu kurang. Coba Ibu ikuti suara saya. Khi, khi, khi. Enggak, Ibu ada suara nya dulu. Ada suara nya dulu, baru i. Khi, 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 gitu. Nah, bagus. Khu, khu, khu. Lagi. Naam. Ibu Ari, saya mau tanya. Ibu pakai earphone nggak? Enggak, langsung dari HP. Oke, nggak apa-apa. Ya. Lanjut, Ibu. Nah, coba sekali lagi. Itu bukan shod Ibu Ari, itu huruf shin. Shin, baru benar baca gitu. Sha, shi, shu, ash. Benar itu. Kalau shod enggak. Shod itu kayak Ibu bilang bakso, somai, soto. Coba Ibu ulangi 3 kata tadi. Iya, ulangin aja. Bakso, somai, soto. Nah, ya kan jadi lapar ya, Bu, ya? Nah, jadi itu baca so-nya kayak gitu, ya.
Nggak ada sho, shi, shu, tidak. Biasa aja, kayak so biasa. Sekarang Ibu ikuti saya. Sa, se, so. Nah, se, se, sei. Bagus. Se, so. Bagus. Se, as. Mhm. Ibu Ari masih malu-malu kayaknya nih. Baik, sekarang Ibu coba ulangi lagi. So, sui, su, as, gitu. Ya wis rapopo Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Lanjut, huruf berikutnya. Iya, kok kenapa Ustadz kok kayak sa? Karena dia satu makhraj. Ya, nanti mhm, mhm. Iya. Nah, Ibu baca so tadi yang sebelum diperbaiki, Ibu bacanya dengan shin, show, kayak gitu. Ibu kalau ada tukang bakso lewat bilangnya bakso apa bakso? Nah, bakso, wis sudah, nggak ada ininya, apa namanya, nggak itulah ibu-ibu ya, makanya ini salah satu, apa, ibu-ibu ini PR buat kita, terutama untuk anak-anak kita nih. Kalau nyari TPA, ibu-ibu, saya bukan apa-apa ya, cuma mau mewanti-wanti saja. Dicek dulu ibu-ibu gurunya. Kenapa? Karena bacaan shod ini dengan sho, shi, shu itu tersebar luas di mana-mana guru TPA, terutama di kampung kah, atau TPA-TPA bahkan yang sudah terdaftar di Kemenak kah, ngajarinnya kayak gitu. Makanya kalau lagi sholat nih ibu-ibu, baca surat Al-Fatihah, mereka baca gini, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzi. Nah, bacanya kayak gitu. Salah, itu salah ya. Harusnya so, si, sirato. Bacanya harusnya gitu. Ya, Bu Ari, lanjut. Naam, terus jangan jangan tapi al gitu. Nah, terus enggak, alpo, alpo, qalqalah. Terus bagus. Bukan, itu dha Bu, kayak za. Za, za, dha. Coba. Nah, gitu kayak gitu. Terus dha, dhi. Naam, bagus. Barakallahu fiik Ibu Ari. Berikutnya iya, Ibu Ima silakan. Kurang ngalir Ibu. Nah, gitu. Perfecto, bagus.
Mhm. Mhm. Bagus. Mhm. Iya, mumtaz Ibu Ima, barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Ibrahim, silakan. Mhm. 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 Bagus. Bagus. Mhm. Kok salah atuh. Iya, barakallahu fiik Ummu Ibrahim, bagus. Berikutnya Ibu Rosiana. Mantap, bagus. Bagus. Lah, bener, ibu ibu-ibu begini nih. Bener Kak, bener udah. Iya, ibu-ibu kadang-kadang nggak pede, "Ini bener nggak Ustadz ya?" Gitu, nggak pede gara-garanya. Jangan gitu Ibu ya, harus pede. Mau salah, mau bener, ya itu apa, koreksian dari ustad gitu, ya Bu ya. Ibu kalau talaknya sama masyayikh Bu, dijewer Bu tadi ngomong begitu. Jangan ya. Mhm. Iya, silakan lanjut. Nah, Ibu ini cenderung ke ujung lidah, ya ya, jangan di ujung lidah. Kalau ujung lidah makhrajnya huruf dal, ya kan? Nah, huruf dhad dari sebelah kanan atau kiri sisi lidah. Mana yang mudah buat Ibu, silakan. Contoh, bo, boi, bo, ab. Nah, gitu. Nah, mhm. Terus, enggak enggak woi, tidak. Ri, bukan woi, enggak. Nah, bagus. Mmm, mhm. Nah, betul. Enggak, kurang. Ibu kurang di dhammah sama sukun. Dhu, dhu, au, dhu, au. Hmm, dhu-nya sudah bagus. Au-nya kurang. Coba dho, dho, au. Nah, kayak gitu ya, Bu, ya. Jadi mainnya di pangkal lidah dia. Kalau pangkal lidahnya bener, tebalnya juga benar. Kalau pangkal lidahnya naiknya kurang, iya dia tebalnya juga kurang.
Oke, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana harus pede ya Bu ya, Ibu mah kan guru ngaji, jadi harus pede. Mau salah atau benar nanti koreksian dari ustadz, gitu ya Bu ya. Baik Ibu-Ibu, nah ini kita baru bahas satu sifat doang ini Ibu-Ibu ya. Tadinya mau 2 sifat, cuma waktunya tidak cukup. Taib Ibu-Ibu sampai di sini untuk sifat isti'la dan istifal, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu? Teori yang saya sampaikan tidak ada Bu Cahya ya. Teori yang saya sampaikan Ibu-Ibu insya Allah paham ya Ibu-Ibu ya. Jadi garis besarnya adalah isti'la tadi artinya adalah tebal. Istifal artinya adalah tipis. Kenapa bisa tebal? Karena pangkal lidahnya naik. Cara melatih pangkal lidah biar naik adalah mengucapkan e, 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 e gitu ya. Kenapa? Karena kita orang Indonesia nggak ada di alfabet yang hurufnya pangkal lidahnya naik, tidak ada kecuali bacaan dialek e ya, seperti itu Ibu-ibu. Taib, Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Insya Allah pada pertemuan tajwid berikutnya kita akan melanjutkan di sifat yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua, untuk keluarga, usia, dan juga harta kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagi ibu-ibu yang masih ada waktu, seperti biasa, habis halaqah ini kita ada kajian rutin dari jam 10 lewat 5 sampai selesai. Untuk pekan ini kita akan melanjutkan kajian khataman terjemah Quran dan tafsir Al-Muyassar. Bagi yang bisa, ibu-ibu bisa ikut bergabung ya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan ibu.